Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, aku mau tanya nih, teman-teman itu siapa sih? Kalian di sini ada yang tahu identitas teman-teman di sini itu sebagai apa? Pelajar, mahasiswa. Nah, iya benar. Status kalian di sini itu adalah siapa? Siswa, siswi SMK Muhammadiyah 1 Borobudur, bener kan? Iya. Selanjutnya mau jadi apa? Kalian udah tahu teman-teman punya cita-cita jadi apa selanjutnya? Kalau udah lulus? Orang kaya, orang sukses ya berarti. Rich Auti ya. Nah, pasti setiap orang punya cita-cita kan, ya walaupun dari kecil sampai sekarang cita-citanya berubah-ubah. Yang dulu jadi guru SD, pengen jadi polwan, pengen jadi tentara. Terus sekarang semakin besar, malas mentok-mentok pengen jadi orang sukses. Di sini siapa yang mau jadi orang sukses? Semua pasti mau kan? Tapi ada yang setelah lulus mau jadi mau nikah muda? Ada? Enggak ada? Jangan ya. Belum ada. Nyari ya. Nah, untuk mencapai kesuksesan tadi, kita itu perlu yang namanya mengembangkan kualitas diri. Nah, gimana sih caranya mengembangkan kualitas diri? Nah, yang pertama teman-teman perlu memahami diri sendiri. Gimana sih kalian mau meningkatkan kualitas diri kalau kalian itu nggak kenal sama diri teman-teman sendiri? Lalu apa yang mau ditingkatkan? Selanjutnya adalah mengubah pola pikir. Nah, kalian itu perlu mengubah pola pikir teman-teman. Jangan pernah takut gagal. Ingat ya, jangan pernah takut gagal. Teman-teman itu perlu mempunyai sifat pantang menyerah, jangan putus asa. Nah, selanjutnya adalah mengubah kebiasaan buruk. Nah, teman-teman di sini ada yang suka gak ngumpulin tugas, siapa? Yang suka ngaret? Ada? Siapa? Iya. Nah, kalian itu harus merubah kebiasaan buruk teman-teman. Kalian itu harus produktif dalam mengisi waktu untuk mengembangkan kualitas diri. Nah, selanjutnya mempunyai tujuan dan target yang realistis. Kenapa sih kita harus punya tujuan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada. Kita itu harus punya tujuan agar kita nggak tersesat. Nah, kalau kita punya tujuan, otomatis hidup kita lebih terarahkan. Nggak cuma let it flow, karena pada dasarnya let it flow itu nggak baik teman-teman. Nah, kita nggak tahu badai apa yang harus kita hadapi di masa depan. Apakah itu ombak yang tenang ataukah yang kencang? Nah, terus belajar dan tidak membatasi diri. Nah, pada dasarnya kita itu hidup untuk belajar teman-teman. Kita itu hidup untuk belajar. Teman-teman nggak harus belajar nggak harus belajar di lingkungan sekolah, tapi teman-teman juga belajar di setiap kehidupan teman-teman, gitu. Nah, tidak membatasi diri. Siapa sih yang nggak yang kalau disuruh apa gitu ngomongnya nggak bisa sebelum coba? Ada nggak, teman-teman? Nah, teman-teman nggak boleh berkata kayak gitu, karena kita nggak tahu kesuksesan kita itu dimulai dari mana kalau kita nggak pernah mencoba. Nah, selanjutnya adalah rendah hati. Kenapa kita harus rendah hati? Ada yang tahu? Biar
dan saran dari orang-orang di sekitar kita. Nah, gimana kita mau mengembangkan kualitas diri kalau kita nggak pernah menerima kritik dari teman-teman sekitar kalian? Kita nggak tahu kita harus introspeksi apa, terus kita yang salah itu bagian mana, gitu kan? Nah, terus ada kegiatan untuk meningkatkan kualitas diri. Sebenarnya banyak kegiatan untuk meningkatkan kualitas diri, tapi saya ambil yang bisa kalian ikuti. Yang pertama adalah mengikuti organisasi. Teman-teman di sini ada yang organisasi? Ada. Di sekolah ada OSIS MPK? IPM. Nah, bagus. Dan selanjutnya adalah mengikuti kursus atau pelatihan. Ini dikhususkan bagi teman-teman yang udah tahu kedepannya mau jadi apa. Misal kayak si A mau jadi pianis terkenal, nah dia itu mengikuti pelatihan atau les piano. Begitu. Kalian udah punya tujuannya mau jadi apa? Udah belum? Dipikirin lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah mempelajari bahasa asing. Kenapa sih kita harus mempelajari bahasa asing? Nah teman-teman, jadi penting banget untuk menguasai bahasa asing minimal 1. Kenapa? Karena ketika kita menguasai bahasa asing, selain menambah relasi, kita juga menambah wawasan. Ya, dengan menambah wawasan karena akses belajar kita itu lebih luas. Selanjutnya adalah membaca buku. Seperti kata pepatah, buku adalah jendela ilmu. Nah, di sini ada yang nggak suka nonton film? Saya. Oh iya. Nah, dengan menonton film kita bisa mendapatkan inspirasi dan ilmu pengetahuan. I'm afraid kita tidak bisa mengendalikan nasib kita, tetapi kita bisa mengendalikan kita siapa. Jadi, cobalah kalian pikirkan lagi. Semoga apa yang bisa saya sampaikan hari ini dapat membantu teman-teman setidaknya selangkah lebih maju. Kalau ada pertanyaan boleh banget. Ada pertanyaan? Saya mau buka satu sesi pertanyaan. Yang tanya dapat hadiah. Ya udah, nanti di akhir ya.